kembali lagi bersama saya Welly Wahyura. Sebelum Anda saksikan video berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke? Belakangan ini kita sering dengar ya yang disebut dengan COVID-19, atau ada juga yang bilang itu corona. Jadi sebenarnya COVID-19 itu adalah singkatan dari Coronavirus Disease 19. Artinya coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. Sebenarnya banyak coronavirus itu tidak hanya COVID-19 ini saja, tapi ada beberapa yaitu seperti SARS dan MERS itu juga merupakan keluarga yang sama dari virus coronavirus. Jadi dia merupakan coronavirus namun tipenya berbeda ya. Nah, bagaimana sih bentuk coronavirus itu sendiri? Jadi coronavirus itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona baru atau novel coronavirus, atau disingkat sebelumnya dengan nCoV dan sekarang disebut dengan COVID-19. Coronavirus ini mirip dengan virus yang menyebabkan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome dan juga MERS yang banyak di Timur Tengah. Apa saja sih gejala yang bisa timbul ketika kita menderita COVID-19 atau coronavirus? Ada gejala seperti batuk dan pilek, demam, sakit tenggorokan, letih dan lesu, gangguan pernapasan, bahkan bisa sampai sesak ya, sampai henti napas gitu. Dan rata-rata yang timbul duluan adalah batuk dan pilek atau demam, dan bisa juga timbul secara bersamaan. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana proses penularan dari coronavirus itu sendiri atau COVID-19. Dia diketahui sampai saat ini, sampai terakhir saat ini penularannya itu melalui droplet. Apa maksudnya droplet? Droplet itu adalah cairan yang keluar dari saluran napas kita atau yang muncrat dari mulut kita ya. Dan ini biasa timbulnya droplet ini pada saat kita berbicara, saat kita menangis misalnya ya, dengan tersedak-sedak, kemudian saat kita batuk, saat kita bersin. Nah, utamanya pada saat batuk dan bersin, maka itu yang droplet itu bisa keluar dari mulut kita ya, ataupun dari hidung kita gitu ya. Nah, terus kapan dia akan menjadi tertular atau bisa menularkan ke orang lain? Itu apabila droplet tersebut hinggap atau jatuh ke tempat-tempat yang biasa disentuh orang. Jadi dia akan menulari ketika orang itu menyentuh tempat tersebut dan di sana terdapat bekas droplet kita yang mengandung coronavirus tadi. Nah, ketika orang yang kontak tersebut coba untuk mengusap wajah atau makan makanan, maka dia tertular pada saat itu. Atau bisa juga langsung ketika kita berbicara dalam jarak dekat, maka terdapat percikan-percikan droplet yang keluar, dan itu bisa melalui mata, bisa melalui saluran napas, bisa melalui saluran pencernaan atau dari mulutnya. Lah, kemudian bagaimana kita tahu apakah ini udah tertular atau tidak gitu ya? Jadi ada yang disebut dengan masa inkubasi. Masa inkubasi itu dari hari pertama virus itu masuk ke tubuh kita hingga dia menimbulkan gejala, maka disebut dengan masa inkubasi. Berbeda dengan ketika kita disebut dengan terinfeksi. Ketika kita tertular belum tentu kita terinfeksi, maka sekarang ada yang disebut dengan orang tanpa gejala gitu ya. Dan itu cukup berbahaya dalam proses penularan yang lebih luas lagi. Baik, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita terkena COVID-19? Prinsipnya adalah jangan menularkan, jangan tertular gitu ya. Jadi kalau jangan menularkan, jangan tertular, salah satu cara yang paling efektif hingga saat ini adalah menggunakan masker. Jadi ada beberapa jenis juga masker ini. Dulu awal-awalnya kita disarankan untuk menggunakan masker hanya bagi tenaga kesehatan atau bagi yang sakit saja. Nah, sekarang semua hal tersebut sudah berubah dan semua orang wajib pakai masker, terutama pada saat mereka keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah. Ada 3 jenis masker di sini saya kelompokkan dulu ya.
ada masker kain, ada masker bedah, dan ada masker N95. Jadi masker kain itu digunakan oleh orang-orang selain tenaga kesehatan. Jadi semua masyarakat luas itu menggunakan masker kain dengan 3 lapis. Dan ini juga lumayan efektif ya untuk mencegah droplet itu keluar. Kemudian masker bedah digunakan oleh tenaga medis dan orang yang sakit, sedangkan masker N95 itu digunakan tenaga medis dan orang-orang yang merawat pasien itu sendiri, atau orang-orang yang kontak langsung dengan orang-orang yang berisiko positif atau orang yang sudah positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan jelaskan lebih detail lagi tentang gejala dan bagaimana penanganan dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah terinfeksi atau kita terpapar oleh coronavirus atau COVID-19. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.